Kata-kata hari ini, berjuang sepenuh hati dan ikhlas. Perkenalkan, nama saya Amri. Alamat saya ada di Dusun Seromo, Desa Banturejo, Kecamatan Ngantang, Malang. Oke, di Wiasa Farm sendiri ini kita ada kambing aja, Mas. Jadi kita ada kambing, yang pertama adalah Sapera, terus ada Sanen, sama Alpin. Itu aja sih. Mungkin kita jelaskan satu persatu. Jadi untuk Sapera sendiri itu adalah silangan dari PE sama pejantannya itu adalah Sanen. Gitu. Nah, kita sebutnya adalah Sapera seperti itu. Terus yang kedua adalah Sanen sendiri ya. Untuk Sanen sendiri mungkin dari Swiss, yang asalnya tapi sudah dikembangkan juga, banyak dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya ada Alpin. Alpin ini ada dua juga, French Alpin atau British Alpin. Mungkin di sini ya kita punya pejantannya saja, itu jadi French Alpin aja sih, Mas. Mungkin itu. Nah, dari semuanya ini itu jenis kambing perah semuanya. Oke, mungkin kita bisa flashback sebentar ya, Mas ya. Siap. Jadi Wiasa Farm sendiri terbentuk dari mana? Oke, jadi awalnya itu kita sapi, Mas. Jadi awalnya kita sapi potong. Nah, setelah itu berjalan belum ada 1 tahun, kita pindah ke kambing bur di 2020-2021 kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Setelah itu kita geser lagi ke kambing Etawa karena dia itu perah juga. Selanjutnya setelah dari kambing Etawa barulah kita ke Sapera, Sanen, seperti itu. Oke, kalau di kambing perah, Mas, kita lebih ke produksi susu ya. Jadi kambing bunting dulu, beranak, setelah itu bisa memproduksi susu. Nah, untuk kapan waktunya panen, kita itu setiap hari produksi susu, Mas. Jadi selain ada cempe, mungkin ada susu juga. Tapi untuk hariannya kita ada produksi susu setiap hari. Nah, untuk panen cempenya, kalau jantan itu kita mungkin bisa jual di umur 3 bulan. Selanjutnya untuk kurbanan kita ya setahun sekali lah, seperti itu. Untuk produksi susu, insya Allah kita ready setiap hari. Jadi kita bisa jual retail maupun kelas pabrik juga pun bisa. Oke. Saat ini populasi kami di Wiasa Farm sendiri ada 40, Mas. Jadi dulu itu pernah sampai 70 ekor, cuman kita juga ada trading, jadi ya jual beli juga sih, seperti itu. Untuk saat ini masih hanya 40. Produksi susu kita ikut siklus, Mas. Jadi kita ada intervalnya, jadi kita atur siklusnya seperti apa. Nanti dari siklus itu yang pertama ada ya dari awal ya, mungkin bunting dulu, setelah itu melahirkan, produksi, setelah itu koloni, kering kandang, dan seterusnya balik lagi seperti itu. Siklusnya seperti itu sih, Mas. Jadi dari 40 ini tidak semuanya produksi bareng, enggak. Jadi kita siklusnya kita bagi. Gimana caranya nanti per koloni itu mungkin 1 jantan 5 ekor atau 10 ekor, tapi nanti bulan depannya sama lagi 10 ekor atau 5 ekor. Nah, nanti dari siklus itu produksinya bakal terus, setiap bulan ada terus, nggak mungkin putus, seperti itu sih, Mas. Iya nih. Saat ini kalau di Wiasa Farm sendiri kita ada 5 ekor yang produksi bulan ini. Sampai 3 bulan ke depan itu kami rataan di 5 ekor itu 2 literan, jadi estimasi di 10 sampai 11.
Untuk kotoran sendiri kita sudah ada yang nampung sih Mas. Jadi kita setiap bulan itu ada yang nampung dari peternak dari petani sekitar. Jadi ini sudah diambil per 1 bulan sekali seperti itu. Jadi nggak ada treatment untuk pengolahan sih di sini. Kita sudah ada kontrak dengan petani di sekitar sini untuk diambil setiap bulannya seperti itu. Untuk kambing perah ini memang agak kompleks sih Mas. Jadi kalau di kambing pedaging mungkin kan kebersihan, terus pola pakan dan lain-lain masih oke. Cuman karena kita ini produksi susu, kita ada ekstra untuk kebersihan higienis kita jaga, terus SOP pemerahan itu juga kita jaga juga. Ya, mungkin dari Wiasapan sendiri karena dulu Facebooknya itu kita pernah di sapi potong ya Mas ya. Terkait cash flow memang kita lama. Kenapa terus kita lanjut di perah? Karena mungkin produksi susu ini bisa setiap hari kita perah, bisa kita jual langsung seperti itu. Jadi kenapa saya memilih perah itu? Yang pertama adalah cash flow, biar cash flow-nya itu biar cepat gitu loh Mas. Jadi kita punya penghasilan harian seperti itu. Oke, siap. Kita punya penghasilan harian. Kalau modal secara uang, secara materi itu mungkin ya dulu masih mahal ya Mas kambing perah karena jarang juga. Jadi kalau dari saya mungkin bisa pelihara yang sekiranya itu ekonomisan dulu lah, intinya nggak harus Sanen atau Alpin, tapi mungkin lebih ke Sapera yang saat ini mungkin Sapera sendiri harganya sudah mulai normal seperti itu. Nah nanti mungkin teman-teman sekalian bisa belajar dari situ dulu sih menurut saya. Jadi nggak harus modal langsung besar, ya, tapi kita memulai dari yang kecil dulu untuk yang lebih besar. Ya, kita jual semuanya Mas. Jadi kita ada jual yang pertama ada produk susu itu mungkin ada pasteurisasi, es krim, ada susu bubuk juga dan turunannya. Jadi kita berkembang terus. Yang pertama itu, yang kedua kita juga trading juga, jadi jual induan, bunting, atau mungkin ada cempe-cempe yang untuk kita dijual ya kita jual aja gitu aja sih. Oke. Jadi semuanya kita jual. Oke. Ya sih Mas, untuk orang harga saat ini mungkin kalau kita ngomongin darah ya, darah siap kawin mungkin estimasi di 2.500.000 sampai 4 juta, itu tergantung grade juga. Yang pertama itu. Terus untuk memulai awal itu ya mungkin pembuatan kandang yang sederhana saja, nggak harus yang bagus juga. Yang penting intinya fungsi. Jadi fungsinya itu adalah kambing nyaman, kambing tidak stres, terus dia bisa bertumbuh kembang sesuai dengan target yang kita harapkan. Seperti itu sih Mas. Enggak, dulu itu memang gini Mas, suka ternak juga. Jadi saya itu sekolahnya dulu SMK-nya di peternakan, di agribisnis. Jadi seneng di peternakan pertama itu. Yang kedua adalah karena bapak dari dulu senang ternak juga. Tapi ternaknya ini dari orang dulu, zaman dulu itu hanya untuk tabungan. Nah, saya itu pinginnya dulu punya angen-angen ya. Punya angen-angen itu bagaimana caranya tidak hanya untuk buat tabungan, tapi memang untuk kebutuhan sehari-hari itu ada dari peternakan ini sendiri. Kalau memang kita bisa mengatur manajemennya, tata kelolanya, seperti itu sih Mas. Jadi dulu berkaca dari bapak. Sapi perah sebenarnya sama Mas, cuman
ya itu kita lebih apa namanya ingin cash flow-nya itu lebih cepat gitu loh. Jadi saat ini kan harga sudah lumayan, terus sudah mulai diminati sama orang-orangnya juga sih. Meskipun kita harus edukasi juga terkait susu kambing ini, terus kita harus menghilangkan mindset seseorang yang mau beli dengan contoh bau terus kebersihan. Nah, ya sama sih Mas, karena kita berhubungan dengan makhluk hidup ya, jadi resiko kematian dan lain sebagainya itu memang ya setiap hari menghantui kita juga. Nggak tahu kita setelah kita sudah maksimal, sudah memberikan yang terbaik, nanti kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Karena dulu juga saya pernah sampai 2 bulan itu mati sekitar 14-an ekor. Itu di titik terendah kayaknya, sudah mau tutup sebenarnya ya Safam ini, karena ya itu sampai 14 ekor dalam waktu 2 bulan. 2 bulan 14 ekor. Iya, nggak tahu itu dulu kenapa. Ya memang kita sambil belajar ya Mas. Jadi setiap hari itu memang kita belajar memahami karakteristiknya kambing seperti apa, yang mau diminta kambing itu seperti apa itu. Sukanya itu ya? Iya Mas. Sukanya apa Mas? Sukanya dapat uang kayak Mas kalau jualan. Itu. Oh sama satu lagi, dukanya di perah itu adalah ketika terkena mastitis sih Mas. Itu momok dari pemain perah sih menurut saya. Karena kalau sudah kena mastitis juga itu kan ya nggak bisa normal lagi seperti itu. Mastitis sendiri adalah penyakit radang yang ada di ambing Mas. Jadi itu terkait dengan SOP kita apa namanya tentang kebersihan. Karena ketika kita selesai memerah itu katup dari puting itu kan membuka, dan itu 30 menit baru dia itu menutup lagi dengan rapat. Lah dari kita apa namanya merah itu memang kita harus kasih antiseptik dulu sebelum kita kasih antiseptik, terus setelahnya juga kita kasih antiseptik itu sendiri agar bisa memprotek si apa namanya lubang puting itu sendiri biar tidak bakteri masuk seperti itu sih. Nanti sudah parah sih sebenarnya itu. Karena kita sebenarnya kalau mastitis itu bisa dicek Mas. Jadi kita bisa ada ceknya dengan apa namanya kalau nggak salah CMT ya. CMT kita punya juga alatnya juga sama reagennya itu, jadi untuk tes susu. Jadi ketika nanti susu mungkin ada yang tidak sama atau apa segala macam, atau mungkin panas dan lain sebagainya, banyak faktor. Cuman kalau bisa kita di Safam ini menerapkan per 1 minggu atau 2 minggu kita itu ngecek susu juga. Jadi kita cek dulu, kita perah, setelah itu kita apa namanya kasih reagen. Nah, nanti ketika apa namanya dia itu mengental, nah itu mungkin ada indikasi dia itu mastitis seperti itu. Oke. Karena kalau sudah kita mastitis nggak mungkin kita produksi, mungkin kita buang aja seperti itu. Ya, untuk di sini kita masih manual sih Mas, masih pakai tangan. Jadi kita masih pakai tangan karena produksi kita masih sedikit setiap harinya. Jadi untuk investment alat kan mahal ya. Jadi mungkin saat ini masih kita konvensional aja sih. Oke, seperti itu. Tapi mungkin kedepannya insya Allah bisa Mas langsung datang ke kandang aja nggak apa-apa, atau mungkin bisa kontak saya aja sih. Gitu. Oke, mungkin dari saya sedikit mungkin untuk pemula sendiri apa namanya menerapkan apa namanya mencari ilmu dulu, itu yang pertama. Karena dulu juga saya harus ternyata punya uang aja tidak cukup, harus punya ilmu juga. Jadi yang pertama adalah ilmu, kedua adalah silaturahmi ke peternak senior, mungkin kita bisa sharing di situ, dan apa namanya bisa kita mengembangkan dalam arti mengembangkan yang sudah ada, bagaimana kita bisa berevolusi, itu sih menurut saya. Jadi nggak apa namanya secara monoton produksi susu itu mungkin hanya untuk pasteurisasi atau es krim dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang pemula ini sudah punya
angen-angen susu ini mau diapakan, setelah itu mau dijual di mana lah, hal seperti itu yang harus dipikirkan dulu. Kata-kata hari ini, berjuang sepenuh hati dan ikhlas.